Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi semuanya kepada channel Busri Study. Oke, sebelum kita masuk ke video yang akan kita bahas pada kali ini, alangkah baiknya teman-teman like, subscribe dan share video saya. Oke, kita masuk ke video kita. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Busri Manfaldo. Saya berkuliah di Politeknik Negeri Padang dengan prodi D3 Teknik Listrik dengan nomor BP 210 310 12. Oke, pada kesempatan ini saya akan membahas penjelasan tentang tugas saya, itu menjelaskan tugas 7 yang telah diberikan oleh Ibu Riza Widya pada pelajaran instalasi listrik 2. Oke, pada penasaran ya? Oke, kita masuk ke videonya. Cekidot. Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan membacakan soal tugas 7. Yang pertama yaitu buktikan bahwa faktor daya yang jelek menyebabkan rugi jaring bertambah besar. Yang kedua, bila diketahui bahwa daya nominal trafo 500 kV ampere dengan hubungan singkat per persen, total daya yang diserahkan 50 kV ampere. Tentukan A. Daya hubung singkat VCC-nya. B. Tentukan golongan kapasitor, apakah standar, terisolasi lebih, atau dengan rektor anti harmonik. 3. Bila diketahui bahwa daya nominal trafo 1000 kV ampere, tegangan hubungan singkat 4%, total daya yang diserahkan di 150 kV ampere. Tentukan A. Daya hubung singkat. B. Tentukan golongan kapasitor, apakah standar, terisolasi lebih, atau dengan rektor anti harmonik. 4. Bila diketahui bahwa daya nominal trafo 630 kV ampere dengan hubungan singkat 4%, tentukan total daya yang diserahkan 200 kV ampere. Yang ditentukan yaitu A. Daya hubung singkat PCC. B. Tentukan golongan kapasitor, apakah standar, terisolasi lebih, atau dengan rektor anti harmonik. Soal yang kelima yaitu bila diketahui kapasitor Har plus dengan spesifikasi 50 kV ampere 440 volt 50 Hz, dapatkah kapasitor tersebut dipasangkan ke jaringan yang membutuhkan 50 kV ampere dengan tegangan nominal 400 volt per 50 Hz? Oke guys, kita masuk ke slide kedua. Sebelum kita menjawab soal-soal di atas, tentunya kita harus mengetahui apa itu faktor daya. Oke, saya akan menjelaskan. Yaitu faktor daya listrik adalah nilai perbandingan antara daya reaktif dengan daya nyata. Rentang nilainya berkisar antara 0 hingga 1. Faktor daya listrik dinyatakan dalam cos. Faktor daya berguna untuk mengetahui tingkat efisiensi energi pada suatu beban listrik melalui nilai daya yang tidak terpakai dan terbuang sia-sia selama beban bekerja. Mengapa faktor daya harus diperbaiki? Jadi, bila daya nyata tinggi yang tergabung dengan faktor daya rendah tidak dikurangi, maka seluruh jaringan listrik dari pusat pembangkit ke subsirkuit pabrik harus mampu membawa arus beban lebih besar daripada yang diperlukan. Untuk alasan ini, otoritas penyedia listrik memasukkan ketentuan tagihan yang berhubungan dengan besarnya operasi faktor daya yang tinggi pada komersial dan industri. Yang kedua, selain meningkatkan tagihan listrik, instalasi faktor daya rendah akan menyebabkan kenaikan suhu operasi, rugi, tegangan jauh, dan efisien penggunaan energi listrik menjadi turun. Kita bisa lihat grafik pada di samping. Apabila kapasitor daya ditambahkan ke sebuah jaringan yang memiliki harmonik, maka level harmonik harus dianalisa terlebih dahulu agar dapat diambil tindakan yang tepat. Ada 3 situasi yang diberikan. Bermacam-macam efek harmonik di sistem yang berbeda-beda menyebabkan kesulitan memprediksi apabila situasi berbahaya akan terjadi. Kalkulasi teknis harus dilakukan untuk memperkirakan risiko yang bakal terjadi dan memilih teknik yang terbaik dan pilihan ekonomis.
Di sini ada beberapa faktor, yaitu pertama PCC per R besar dari 240, yaitu kapasitor normal. 120 kecil dari PCC per R kecil dari 240, kapasitor dengan terisolasi lebih. PCC per R kecil dari 120, kapasitor dengan reaktor anti harmonik. Dan selanjutnya di mana R sama dengan jumlah aritmatik nilai normal kilovolt ampere perlengkapan sebagai penghasil harmonik. Ada beberapa rumus, yaitu PCC sama dengan nilai normal daya transformator per nilai impedansi transformator. Misal 1000 kilovolt ampere transformer 4,75% impedansi sama dengan PCC sama dengan 1000 kali 1000 per 0,0475 sama dengan 21025 kilovolt ampere yang bisa disebut dengan. Oke, setelah kita mengetahui pengertian tersebut, mari kita jawab soal berikut. Soal yang pertama, buktikan bahwa faktor daya yang buruk menyebabkan rugi-rugi jaringan bertambah besar. Jadi faktor daya yang jelek terjadi bila cos pi kurang 0,93. Bila cos pi semakin kecil, maka S semakin besar. Dengan demikian A KHA pengantar yang dibutuhkan juga semakin besar. B beban tagihan rekening listrik juga semakin besar karena rekening listrik dihitung per VAH. Soal kedua, bila diketahui daya nominal trafo 500 kV ampere dengan hubungan singkat 4%, total daya yang diserahkan 50 kV ampere. Tentukan daya hubungan singkat PCC, tentukan golongan kapasitor, apakah standar, terisolasi lebih, atau dengan reaktor anti harmonik. Oke, kita coba membahas soal nomor 1. PCC sama dengan 500.000 per 0,04 sama dengan 12.500 kV ampere. Yang B nya SCC per 240 sama dengan 12.500 per 240 sama dengan 52 kV ampere. Oke, yang untuk bagian anaknya nomor 2, bila daya yang diserahkan adalah 50 kV ampere, maka nilai lebih kecil dari nilai rasio SCC per 240. Dengan demikian digunakan solusi ke-1 yang yaitu kapasitor. Soal nomor 3, bila diketahui bahwa daya nominal trafo 1000 kV ampere dengan hubungan singkat 4%, total daya yang diserahkan adalah 150 kV ampere. Tentukan 1. Daya hubung singkat PCC. 2. Tentukan golongan kapasitor, apakah standar, terisolasi lebih, atau dengan reaktor anti harmonik. Oke, kita jawab nomor 1 yang A nya PCC sama dengan 1 juta per 0,04 sama dengan 25.000 kV ampere. Yang 1 B nya SCC per 240 sama dengan 25.000 per 240 sama dengan 10 kV ampere. Yang SCC 102 per 120 sama dengan 25.000 per 120 sama dengan 208 kV ampere. Yang nomor 3.2 nya, bila daya yang diserahkan adalah 150 kV ampere, maka nilai ini berada di antara nilai rasio SCC per 240 dan SCC 120. Dengan demikian digunakan solusi kedua, yaitu kapasitor terus. Soal nomor 4, bila diketahui bahwa daya nominal trafo 630 kV ampere dengan hubungan singkat 4%, total daya yang diserahkan 200 kV ampere. Tentukan daya hubung singkat PCC, tentukan golongan kapasitor, apakah standar, terisolasi lebih, atau dengan reaktor anti harmonik. Oke, kita jawab soal 4.1a nya, PCC sama dengan 630.000 per 0,04 sama dengan 15.750 kV ampere. Yang B nya SCC sama per 240 sama dengan 15.750 per 120 sama dengan 131 kV ampere. Oke, kita jawab nomor 2 nya, bila daya yang diserahkan adalah 200 kV ampere, maka nilai lebih besar dari nilai SCC 120. Dengan demikian digunakan solusi ketiga, yaitu kapasitor dengan reaktor anti harmonik. Oke, kita masuk ke soal selanjutnya. Bila diketahui kapasitor valve push dengan frekuensi 50 kV R
400